Kita mulai dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Ya mbaknya ya, atas izin Allah. Saya kasih beberapa nasihat aja ya. Jadi keluhannya tadi di tempat kerja ya, sering bulu kuduk berdiri. Bulu kuduk berdiri. Merinding ya. Sering ya di tempat kerja ya. Mbak sering pusing juga ya. Oke, saya kasih nasihat aja. Nomor 1 tadi yang udah saya sampaikan ya, jangan suudzon ya. Jangan cari kesalahan orang, enggak usah menceritakan keburukan orang. Ini satu paket ayatnya nih. Ini dosa besar kalau kita lakukan sampai menceritakan keburukan orang. Jadi kelemahan kita kalau sering kayak gini, jin masuk lewat prasangka kita ya. Dia dapat makan dari situ. Terus ngapi kita. Ujung-ujungnya sakit kepala. Sakit kepala secara medis tapi penyebabnya non medis. Ada yang diikat sarafnya sampai dia remet-remet ya, bahkan sampai linglung. Mohon maaf nih, maka yang ke psikiater sangat banyak, tapi itulah caranya dia. Caranya kita seperti ini, sebab utamanya ya. Yang kedua, lapangkan pikiran, lapangkan hati untuk maafkan siapa saja yang salah kepada kita. Ya, wabil khusus orang-orang yang merasa melekat di hati kita, kita sulit memaafkan, hari ini minta sama Allah, maafkan semua karena Allah ya, karena Allah tuh, bukan karena mau ruqyah gitu. Saya hanya mengingatkan saja. Dan selanjutnya bukan hanya karena mau ruqyah nih, ini salah satu saya sampaikan, lapangkanlah sungguh-sungguh supaya apa, kita berdoa ini tidak ada penghalang dari rahmat Allah. Kalau kita masih ada kesal, ada kita dendam, ada kita benci, masih ada nih penghalang nih ya, hancurkan penghalang itu dulu dengan cara maafkan. Yang ketiga nih, jangan menyandarkan ya kepada peruqyah, salah total. Wasilah ruqyah dikasih kesembuhan itu Allah yang ngasih sembuh ya. Kita hanya nunjukkan tadi kan, luruskan niat kita, betulkan tauhid kita tadi, hablum minan nas, diperbaiki apa, memaafkan orang lain karena Allah. Insyaallah silahkan, mudah-mudahan apa yang menjadi niat Mbak Allah ijabah ya. Apakah yang di rumah sakit itu ikut ke sini atau enggak, wallahu alam, kami enggak tahu ya. Silahkan diniatkan pada Allah, minta sembuh dari penyakit medis dan non medisnya, dan izinnya minta memutuskan jin nasab. Mana tahu dari sebab utama kakek nenek kita yang mungkin pernah ikut sajenan atau mungkin ada ilmu yang lain, wallahu alam, minta aja sama Allah memutuskan jin nasab. Oke. Mbaknya juga niatin kalau memang ada, silahkan ya, minta sama Allah, istighfar aja sih, silahkan diniatkan ya. Sekali lagi, jangan menyandarkan sedikit pun kepada kami, tidak usah, minta sama Allah. Insyaallah kita baca doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas shalihin. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Siapa kamu? Atas izin Allah hari ini kita ketemu ya Bang Sajin. Lihat nih Mbak, ada yang ikut. Ini tidak main-main ya. Kalau hati kita tidak lurus kepada Allah, ini tidak main-main ya. Tak ada sesuatu yang mustahil ya. Jangan tanyakan ke saya kok bisa, saya bukan dukun, saya bukan jin ya. Baik Bang Sajin, kamu yang ada di badannya sejak kapan? Perhatikan deket. Sejak kapan? 4 tahun terakhir Pak Ustadz. 4 tahun terakhir. Kamu sendiri atau ada yang lain? Ada 4. Ada 4. Weh, kau pemimpinnya? Kau masuknya dari mana? Dari jauh. Dari jauh? Datang sendiri atau ada nyuruh? Sendiri.
Sendiri. Nah, apa yang kau buat di mana? Berhasil dah. Berhasil dah? Apa maksudnya berhasil? Memisahkan mereka. Bercerai-berai nih. Oh, dengar nih Mbak. Ini ajaran Islam nih. Jika kita ini bercerai-berai, percayalah itu karena bisikan jin. Karena dia hanya mau dapat mahkota, dapat anak buah. Dapat nih. Dapat mahkota. Warna hijau. Warna hijau. Oh, bangga lah. Kesukaan. Kesukaan. Siapa yang ngasih? Bos. Bos? Siapa bosnya? Om. Hah? Om. Om? Om iblis maksudnya? Astagfirullah. Mbak, ini bukan bercanda ya. Saya nggak ngomongin main-main ya. Dia begini tuh. Kalau dia terus-terusan kafir ganggu Mbak. Tempatnya di neraka jahanam. Tuh lihat. Tuh lihat. Dia yang tahu di alam dia. Pasti dia udah nengok api nih. Ya? Ustaz. Ah. Udah yuk. Nah, tengoklah. Ini main-main kalau Mbak terus-terusan tidak mau syariat Islam dijalankan dengan benar nih sama dia nih. Astagfirullah. Lemah gitu dah nih. Nah. Kau dapat apa di badannya ini? Bukan. Makan. Apa makanmu? Banyak. Apa tuh? Daripada kemaksiatan yang dilakukan. Kurang sholat. Nggak sholat. Maksiat. Tidak menutup aurat. Nggak menutup aurat. Hati-hati. Saya peringatkan betul nih. Hati-hati ya. Jadi tidak ada efek nanti pulang dari sini. Tidak dijalankan dengan betul-betul. Jin lain masuk lagi. Udah lah Pak Ustadz, ayo. Benar. Ngapa baru sekarang kamu tobat? Tak ada mempan yang dulu-dulu Pak Ustadz. Oh gitu? Ada yang rukiah juga ke? Kan, Tidak ada terus? Apa maksud tak mempan? aku kasih nasihat banyak. Oh, kasih nasihat banyak tak mempan. Jadi kau bisikkan terus lah. Oh, supaya tak mau tuh. Astagfirullah. Mang tidak ada di bangsamu ke dakwai kau nih? Ada. Ada. Terus ngapa tak mau daw? Sombong. Sombong. Terus ngapa dengan kami ini? Kami ini makhluk biasa aja. Istrimu Pak Ustadz. Ngapa istriku? Dia berdua nih. Ah. Banyak belajar sama istri Pak Ustadz ya lah. Oh, kau tahu. Terus kan kau udah tahu, ngapa kau tidak masuk Islam lewat bangsamu saja? Astagfirullah. Sekarang ya Pak Ustadz. Oke lah kalau gitu. Benar nih kau mau tobat nih. Berapa jin yang mau masuk Islam nih? 4. 4 ya, di badan dia aja. Ini tidak ada yang ikut di kawannya nih? Ada. Ada? Panggil lah. Udah. Udah gabung dah? Oke. Ya, ikut bersyahadat ya. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah wa illallah asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ardh. Hancurkan buhulnya semuanya. Awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal ardha kanata fataknahuma 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 fataknahuma. Masya Allah. Istighfarlah sama Allah. Astagfirullah. Ya Allah, Masya Allah. Bang Sajin, kau ndak nyesal ke hidup matimu hanya mengganggu umat muslim? Kau sesat-sesatkan, kami ndak tahu apa-apa. Kau ajak, kau sesat-sesatkan dan masuk neraka. Banyak Pak Ustadz. Banyak ya? Coba aku tanya lo, kau memang mau masuk neraka? Terus ngapa ngajak-ngajak umat muslim? Kan disuruh Pak Ustadz. Nah, siapa yang nyuruh? Om. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyuruh jin dan manusia taat kepada Allah. Aku kasih tahu nih. Karena kau tak pernah mau mendengar bangsa jin muslim di sana ya. Ini aku tanya dulu nih. Kau pasang sihir nih di kakak di mananya? Hati. Di mana lagi? Kaki. Kaki? Terus mana lagi? Kepala. Kepala juga. Ah, kau di kepala, kau apakan tuh? Ikat. Ikat. Apa tujuannya? Sakit. Nah, tuh. Saya udah bilang tadi tujuan berhenti ya. Selamanya. Jangan karena saya nak nyuruh rukiah. Terus di hatinya? Was-was. Was-was. Tak mudah percaya sama orang. Apa yang kau bisikkan tuh? John.
Nah, hati-hati. Prasangka. 2 kali, dah ya. Hei. Terus di kakinya, kau apakan? Hah? Tujuannya? Susah pergi ke kajian. Gitu ya. Nyaman gak kau kalau dia tidak pergi ke kajian? Nyaman lah. Nyaman. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan dirimu nih setelah kau bersyahadat nih? Badan kita lemas, Mas. Badan lemah. Terus? Mahkota kita hilang. Mahkotanya hilang. Kemana tuh? Tak tahu, Mas. Tak tahu. Kau menyesal tak mahkota hilang? Enggak. Lah, tadi kau sebelum masih kafir tuh, kau bangga betul dengan itu. Lain dah. Betul nih kau enggak nyesal nih. Allahu Akbar. Terus? Kita pun pakai kerudung. Masya Allah. Yang lain laki-laki, kita perempuan. Kau perempuan. Ini laki-laki. Oh gitu. Terus sama dia gangguannya apa? Dia kan pernah ruqyah. Kadang ke sholatnya suka telat. Nah diulang lagi ini kak. Tak boleh. Ya Allah, tak mau dengar. Udah bilang, sholat tuh tepat waktu. Ini udah bersama dia lagi. Maka nanti gampang lagi kan kita bimbang terus. Nah Bang Sajin, kau ada cahaya enggak sekarang? Ada. Tapi kecil, Ustaz. Masih kecil. Waktu tadi kau masih kafir nih, kau ada cahaya enggak? Tuh perhatikan. Orang kafir dan sama jin kafir tuh tak ada cahaya, tak ada iman. Karena dia tutup matanya kepada Allah. Hatinya tertutup kepada kebenaran. Pak Ustaz. Pak Ustaz. Ya. Sedang dapat ujiannya. Kok tahu kau? Tahu kita. Itu Bersabarlah. Anak-anak aku sedang diganggu dengan bangsa kau tuh. Bersabarlah. Insya Allah, saya ada Allah. Kalau nak belajar ikhlas, ke istri Pak Ustadz ya. Hah? Istri Pak Ustadz. Istri? Ke istriku? Oh gitu ke? Oh ini kawan-kawan, kalau nak belajar di sekelas suruh ke istri saya gitu ya. Kau tahu juga dengan ujian aku nih? Tahu. Tahu? Shh, istrimu tak boleh bicara. Oh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Saudaraku semuanya, atas izin Allah. Mbak ya, janganlah diulang. Nih, udah masuk jin lagi kan? Tak nyaman dah kalau udah masuk jin Mbak. Itu kan udah mulai jauh. Hati-hati Mbak ya, saya ingatkan. Besar dosanya Mbak enggak pakai hijab tuh. Enggak menutup aurat nih. Ya kan? Apalah dayanya, saya kan hanya bisa ngasih nasihat nih. Yang melakukan tuh mbak-mbak semua. Lihat nih kerugian besar nih Mbak. Bercerai. Kunci surga satu udah hilang lah gara-gara suami tak ada. Karena kita tak paham cari agama. Suami lagi, ya? Iya, cari boleh. Suami yang soleh. Nggak usah kita semangat itu sih. Ya, kan? Banyak. Benar Mbak, rugi betul perempuan tak punya suami itu. Sangat rugi. Kenapa kita datang kepada Allah nanti sendirian dengan amal-amal kita? Kalau punya suami, kunci surga ada pada suami. Lampan pintu surga bisa dibukakan dari mana saja. Sholat, puasa, menutup aurat, taat pada suami. Allahu Akbar, dikasihkannya surga tuh sama perempuan. Kami, duitnya dari mana? Dia untuk apa? Sakit laki-laki. Membuat anak bini tak taat kepada Allah. Laki-laki semuanya. Anak perempuan, 4 hal dilakukan. Allahu Akbar. Enak benar. Ya Mbak, ini nasihat agama ini. Maka saya tak baca ini ya. Jangan dianggap mudah Mbak kerjaan ini. Allah hari ini memudahkan urusan Mbak. Ya. Bukan ruqyah seperti ini dianggap mudah. Bukan. Tadi sekali lagi Allah berkenan, Allah kepingin Mbak ini baik. Dan luruskanlah niatnya itu. Ya perbaiki Mbak. Ya insya Allah ini aja nasihat saya. Sholat tepat waktu sekali lagi saya ingatkan dilakukan. Zikirnya dilakukan. Zikir pagi petang dilakukan. Baca Quran dilakukan. Jangan lupa amal soleh, bantu orang lain, tauhid kita meningkat kepada Allah. Insya Allah, dunia akhirat tak pernah rugi. Yang lalu tak perlu disesali, masa depan kita masih cukup panjang. Tapi ingat ya, umur ini rahasia Allah. Hari-hari mungkin Mbak di rumah sakit bisa nengok orang mati hari-hari. Nah itu udah mengingatkan kita bahwa yang sehat belum tentu panjang umur, yang sakit pun belum tentu pendek umur. Karena rahasia Allah. Maka selalu berpikirlah Allah
itu dekat, kemudian nyawa ini pendek, begitu Allah perintahkan cabut, sedang maksiat berat. Maka selalulah sadar bahwa kita ini umur itu sangat tipis. Kapan saja Allah berkehendak, maka itu akan terjadi. Maka banyak-banyaklah kita mengingat Allah. Mungkin Mbak dengan dagang itu mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin aku makin soleh, aku makin banyak bantu orang, bantu pekerja, jadi amal untuk kebaikanku. Saya tak minta-minta, ndak riba dan lain. Masya Allah. Karena Allah. Jujur penting ya. Kalau mau di surga nanti kelak bersama Rasulullah, dekat bersama Rasulullah, bukan hanya anak yatim, jadilah pedagang yang jujur karena Allah. Ya, ini sebetulnya nasihat kita orang dagang. Jadi jujurlah kepada Allah, selamat nanti. Ya Mbak ya. Mohon maaf, ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga berkah, semoga nanti berikutnya lagi ya. Tidak perlu lagi ruqyah. Orang ya ngecas. Ya, mbaknya ya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.